Oke. Suara saya terdengar ya? Mbak, terdengar jelas. Oke, siap Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. Oke, selamat siang buat rekan-rekan jurnalis kalian. Terima kasih banyak udah hadir di diskusi AJI Kota Bandar Lampung hari ini. Hari ini kita bakal bahas tentang revisi Undang-Undang ITE dan juga penghapusan pasal bermasalah RKUHP. Dan hari ini juga kita punya dua materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama itu dari Ketua AJI Kota Bandar Lampung, ada Bang Dian. Kemudian yang kedua, itu materinya akan disampaikan dari LBH Kota Bandar Lampung, yaitu Bang Sumaindra Jarwadi. Nah, maka dari itu untuk rekan-rekan jurnalis kalian, harapannya nanti bisa aktif gitu ya, karena ini kan sifatnya diskusi untuk kita bertukar pikiran dan juga solusi gitu untuk terkait tentang revisi Undang-Undang ITE dan juga pasal bermasalah RKUHP. Dan narasumber kita yang pertama ini langsung dari Direktur LBH Kota Bandar Lampung, ada Bang Sumaindra Jarwadi. Sedangkan yang kedua itu narasumber kita dari AJI Kota Bandar Lampung, ada Bang Dian, tentang praktik penerapan Undang-Undang ITE dan kemungkinan RKUHP serta dampaknya ke jurnalis atau aktivis di Lampung. Nah, mungkin langsung aja nih kita masuk ke materi yang pertama. Halo Bang Indra. Halo Mbak Kiki. Halo. Aku sorry ya nggak bisa on call ya, kan lagi di luar aku. Wah, oke, siap Bang. Untuk nanti PPT-nya mungkin bisa ditampilkan secara langsung atau gimana nih Bang baiknya? Bisa aku bisa share screen, yang penting bisa akses sih. Oke. Bang Indra nanti akan membahas tentang pasal-pasal bermasalah di RKUHP dan Undang-Undang ITE serta ancaman ya Bang ya? Siap. Oke, santai aja nih Bang. Nanti kita untuk waktunya ada 15 menit buat Bang Indra menyampaikan materinya. Gitu. Oke, udah siap belum nih Bang? Oke, Mbak Kiki. Oke, silakan Bang Indra. Siap, terima kasih Mbak Kiki sebagai moderator. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kawan-kawan semua ya kan, yang bisa menyempatkan waktunya di ya hari libur gini ya kan, kita masih bisa berdiskusi. Saya rasa ini bagian lah ya semangat dari kawan-kawan dan bagian melihat kondisi hari ini. Itu yang pertama. Dan terkait dengan apa yang akan kita bicarakan dengan dua hal itu. Yang pertama soal Undang-Undang ITE dan kemudian dengan rancangan RKUHP, ini adalah bagian yang saya rasa krusial untuk terus kita bicarakan, karena kondisi hari ini terus banyak nih kawan-kawan yang dikriminalisasi kan gitu. Termasuk mungkin tadi ada ini peserta diskusi juga, ini agen kriminalisasi juga nih yang juga ikut di dalam diskusi ini. Dan termasuk saya juga ya kan, yang juga mengalami upaya-upaya kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE ini. Artinya kan kemudian ini sama saja kita berbicara terhadap sesuatu hal yang ancamannya itu nggak cuma saya, kawan Tinus, tapi semua orang bisa memiliki potensi untuk bisa kena Undang-Undang ITE maupun dengan rancangan RKUHP yang hari ini sedang dilakukan pembahasan oleh legislatif kita. Mungkin aku bisa share screen ya sedikit. Mungkin terlihat ya? Iya, terlihat Bang. Terlihat, Dir. Aku ingin berbicara soal Undang-Undang ITE dan RKUHP, ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Nah, sebelum masuk ke situ, aku sih mengambil beberapa data, khususnya misal dari SafeNet ya. Halo? Suara aku jelas nggak ya? Ya, jelas. Ya, aku mengambil data dari SafeNet ya kan, yang memang SafeNet hari ini fokus melakukan pendataan terhadap
kasus-kasus ITE, khususnya kasus-kasus yang memang itu dihadapi baik itu oleh jurnalis, aktivis, buruh dan lain sebagainya. Nah, sejak periode 2013 sampai 2021 terdapat 393 orang yang dituntut dengan pasal Undang-Undang ITE ini. Kemudian terakhir pada tahun 2021 setidaknya ada sekitar 30 kasus pemidanaan dengan total 38 korban. Nah, 2021 ini agak fenomenal ya, fenomenal dalam konteks bahwa ternyata kasus ITE-nya menurun. Tapi fakta yang lebih mengejutkan lagi, aku buat diagram tapi di sini munculnya seperti ini. Aku agak sedikit jelaskan bahwa dari 30 kasus pemidanaan dengan total 38 korban, ternyata kasus yang paling besar itu justru menimpa pada kelompok aktivis yang melakukan kritik. Kalau tidak salah korbannya sekitar 10 orang, kemudian menurun kepada korban buruh, ya kan? Kemudian menurun lagi yang cukup mencengangkan juga ternyata juga dalam 30 kasus yang terjadi di tahun 2021 ada 4 kasus yang kemudian itu menimpa kawan-kawan jurnalis kan gitu. Baru kemudian berangsur pada misal mahasiswa, kemudian NGO dan lain sebagainya. Nah, dari data-data itu seharusnya kita kemudian memberikan stigma bahwa sebenarnya apa sih yang bermasalah dalam konteks Undang-Undang ITE. Nah, aku mencoba mengambil beberapa pasal ya yang cukup hari ini paling efektif untuk digunakan, ya kan, paling efektif untuk dimasukkan unsur-unsurnya pada setiap perbuatan kritik, pada setiap perbuatan menyebarkan informasi, kemudian pada setiap perbuatan menyampaikan berita, menyampaikan informasi dan lain sebagainya, yaitu yang sering ada itu pasti biasanya pada pasal 27 ayat 1, ya kan, yang memang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dan kemudian menggunakan pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, dalam beberapa pasal ini ya kan sebenarnya kita merujuk pada bagaimana soal tafsir, ya kan, melanggar kesusilaan. Nah, Undang-Undang ITE ini kan dia sifatnya khusus, ya kan? Atau kalau dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, dia itu lex spesialis dalam konteks transaksi elektronik. Tapi ternyata kemudian dalam delik, ya kan, melanggar kesusilaan juga tidak memiliki tafsir yang jelas, kan gitu. Nah, ketika kemudian itu tidak memiliki tafsir yang jelas, itu disandarkan pada tafsir-tafsir yang ada di KUHP. Nah, tapi kemudian tafsir dalam konteks KUHP dan Undang-Undang ITE ini akan sangat berbeda karena dalam Undang-Undang ITE ini juga dia akan berbicara soal mentransmisikan itu. Nah, kemudian dalam persoalan misal yang paling sangat banyak digunakan dalam konteks mengkriminalisasi atau dalam konteks mencocokkan pasal untuk mengurung orang dengan pasal 27 ayat 3, ya kan? Pasti jungto pasal 45 ayat 3. Nah, pasal-pasal 27 ayat 3 ini sebenarnya dia menduplikasi pada pasal KUHP ya 310, 311, 315, 317, 318, 319 KUHP yang memang dalam konteks ini berbicara soal penghinaan kan gitu, karena dalam konteks di bab-bab KUHP itu pasal penghinaan ini diberikan bab sendiri yang berkaitan soal penistaan dengan surat, fitnah, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian pasal-pasal yang menjadi sandaran dari Undang-Undang ITE ini justru kemudian sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, ya kan, dan kemudian Mahkamah Konstitusi menilai harus ada kejelasan rumusan penghinaan merujuk pada KUHP. Nah, kemudian MK memberikan penafsiran bahwa ketentuan pasal 27 ayat 3 harus merujuk ketentuan pasal 310 dan 13 KUHP soal tadi yang kita bicarakan soal melanggar kesusilaannya. Nah,
Itu yang saya mengambil beberapa pasal aja dari Undang-Undang ITE, dan kemudian pasal-pasal yang cukup bermasalah ya kan, yang urgensi dalam RKUHP. Nah, misal pasal 218, setiap orang di muka umum menyerang kehormatan dan harkat dan martabat dari presiden, wakil presiden, kemudian 219, 240 dan beberapa pasal lain. Nah, dalam RKUHP ini juga banyak pasal yang cukup bermasalah, khususnya bagaimana soal konteks kebebasan berekspresi, soal penghinaan presiden dan wakil presiden yang senyatanya sebenarnya telah diuji di Mahkamah Konstitusi, dan itu beberapa pasalnya itu dibatalkan. Tapi kenapa kemudian dalam konteks ini justru ini pasalnya seolah-olah dihidupkan kembali? Karena kenapa kemudian pada waktu itu Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal yang ada di KUHP? Karena memang pasal-pasal terhadap pelindungan presiden dan wakil presiden ini senyatanya bertentangan dengan kondisi demokrasi hari ini, kan gitu. Sehingga pasal-pasal tersebut juga cukup mencengangkan dan hari ini muncul kembali, ya kan. Kalaupun memang kemudian dalam konteks RKUHP itu berbicara soal reformasi hukum, ya kan, bagaimana kemudian kita ingin meninggalkan hukum Belanda, ya kan, dan kemudian ingin membuat suatu hukum nasional sendiri soal KUHP ini, tapi justru kemudian muatan-muatan yang secara prinsip dan substansial, ya kan, itu dulu digunakan sebagai domain, ya kan, domain kolonial, tapi kemudian itu masih ditafsirkan kembali dan dimunculkan kembali soal pasal-pasal tersebut. Nah, kemudian misal yang cukup berkaitan soal kawan-kawan jurnalis, ini pasal 263 RKUHP, di mana setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, dalam konteks-konteks ini kan dia berbicara menyebarluaskan berita, pemberitahuan, padahal diketahui bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong dan lain sebagainya. Ini kan kalau sepintas kita melihat pasalnya dalam konteks menyebarluaskan atau misal gitu, padahal diketahuinya berita itu bohong, kira-kira kawan-kawan jurnalis bisa kena enggak ya? Kan kita akan berbicara itu. Dan kemudian misal soal dengan Undang-Undang ITE, kalau kemudian kita baca soal unsur-unsur pasalnya nih oke nih, nggak mungkin bisa kena. Tapi kemudian dalam konteks penegakan, ya kan, dalam konteks kalau dalam peraturan perundang-undangan mereka biasanya itu menyebut soal penafsiran suatu teks hukum, itu memang ada 3 konteks, ya kan. Yang pertama soal penafsiran soal ayat-ayatnya atau penafsiran bahasanya, dan kemudian soal konteksnya, tapi juga kemudian ada domain penafsirnya sendiri, sehingga dengan adanya pasal-pasal tersebut ini akan memunculkan, ya kan, subjektivitas dari proses penegakan hukum, karena dia akan melihat, dan yang menggunakan pasal ini pastikan adalah penegak hukum. Kenapa seperti itu? Misal kita melihat Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Di tahun 2021, ya kan, antara Jaksa Agung, Kapolri, Menkominfo, kemudian Menko Polhukam, itu memberikan sebuah tafsiran atau batasan-batasan penafsiran terhadap pasal 27 ayat 3. Yang di dalamnya itu sudah sangat jelas, ya kan, bagaimana kemudian setiap penegak hukum, ya kan, di dalam konteks melakukan penyidikan dalam hal tindak pidana terhadap pasal 27 ayat 3 itu sudah diberikan batasan penafsiran. Ketika misal A ini harus seperti ini, ketika misal B itu harus seperti ini. Tapi faktanya, ya kan, ini masih banyak kejadian. Misal aku ambil contoh kasus Tinus. Ini ada yang di sini nih. Jadi ntar Bang Tinus bisa juga menyampaikan kenapa sih bisa kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, Bang Tinus hari ini dilaporkan dengan pasal 27 ayat 3. Nah, secara prinsip berita yang disampaikan itu kan adalah produk jurnalis, kan gitu. Nah, seharusnya dalam konteks-konteks tertentu penegakan dalam pidana yang menyangkut soal jurnalis, ya kan. Yang pertama ada SKB Menko Polhukam
Kapolri, Kejaksaan Agung dan lain sebagainya. Ketika itu adalah produk jurnalis, clear, ya kan? Kepolisian atau penegak hukum itu harus mengkoordinasikan, ya kan? Atau minta pertimbangan atau memberikan proses permasalahan tersebut kepada Dewan Pers untuk dapat diselesaikan karena itu adalah produk jurnalistik. Bahkan sebenarnya juga lebih jauh lagi, paling terbaru itu ada MOU antara Dewan Pers bersama Kapolri terkait dengan kasus-kasus pers yang kemudian masuk dalam ruang pidana, di mana kepolisian itu berhak menolak dan memberikan rekomendasi laporan yang akan dilakukan itu untuk bisa melakukan melalui sengketa jurnalistik. Tapi kemudian faktanya hari ini juga masih terjadi, baik di Bang Tinus maupun dengan saya, dengan penggunaan pasal 27 ayat 3. Nah, kasus-kasus kriminalisasi jurnalis yang mungkin sempat ramai, misal Asrul ya kan, yang kawan-kawan jurnalis ya, asal Sulawesi Selatan. Kemudian ada beberapa misal soal cover majalah Tempo ya kan, yang memang dengan adanya pasal-pasal dalam RKUHP tadi yang kita sebutkan ini memberikan penopang untuk proses-proses jurnalis, membuat cover majalah Tempo mirip Jokowi dan lain sebagainya, Pinocchio dan lain sebagainya, itu bisa dikenakan dengan pasal-pasal tersebut. Nah, dengan berbagai persoalan, ya kan, kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya, yang dalam hal ini dialami oleh kawan-kawan jurnalis, sebenarnya kebebasan berekspresi itu harusnya seperti apa sih? Kan kita juga akan berbicara itu. Nah, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengumumkan pendapat, dan diskusi terbuka. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat ini sesuai hati nurani dan secara prinsip dalam konteks hak asasi manusia itu ada namanya derogable right dan non derogable right. Ada hak-hak asasi manusia yang kemudian bisa dibatasi dan ada hak asasi manusia yang kemudian tidak bisa dibatasi. Nah, tapi memang kemudian ketika kita akan berbicara derogable right dan non derogable right, kita akan berbicara soal bagaimana pembatasan hak asasi manusia di dalam konstitusi kita, ya kan, di mana soal hak itu tidak bisa mengambil hak orang lain. Ya. Artinya kan benturan antara hak antara satu orang dan hak orang lain. Nah, kemudian dalam konteks pembatasan kebebasan berekspresi, ya kan, sebenarnya yang tadi saya bilang 28J ayat 1 dalam konteks undang-undang dalam konstitusi kita itu menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, kan gitu. Nah, kemudian pembatasan hak atas berekspresi hanya diperkenankan dalam kondisi mendasar, yaitu keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan negara. Pihak harus menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat. Nah, pengurangan, pembatasan, atau pembekuan hak atas berekspresi dalam kondisi darurat haruslah bersifat sementara waktu, ya kan? Dimaksud untuk tujuan mengatasi keadaan krisis dan dengan maksud kembali keadaan normal untuk mempertahankan hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Nah, tafsir-tafsir ini adalah tafsir-tafsir yang kemudian diberikan oleh Komnas HAM terhadap bagaimana soal kebebasan berekspresi. Nah, dalam konteks pembatasan kebebasan berekspresi, ya kan, atau pembatasan HAM, dia lebih jauhnya lagi harus dengan klausul kondisi-kondisi tertentu dan kemudian itu diatur. Yang pertama soal berdasarkan hukum, kemudian diperlukan untuk masyarakat demokratis, untuk melindungi ketertiban umum, untuk melindungi kesehatan publik, untuk melindungi moral publik, untuk melindungi keamanan nasional, untuk melindungi keselamatan publik, dan melindungi hak dan kebebasan orang lain. Tapi kalau kemudian kita memberikan dengan konsep-konsep pembatasan hak hari ini, ya kan, ini adalah beberapa sumber yang aku dapatkan dari beberapa sumber dari Komnas HAM. Dalam konteks penanganan pandemi misalnya, kan gitu,
banyak sekali ya kan netizen yang kemudian mengomentari soal bagaimana kebijakan terhadap penanganan COVID-19 itu justru kemudian digunakan ya kan menggunakan pasal-pasal ITE dan lain sebagainya. Ya kan yang secara prinsip apa yang mereka sampaikan itu kan juga berkaitan soal kritik kan gitu, kritik dan lain sebagainya, tapi kemudian itu dibalas dengan pemidanaan baik undang-undang ITE dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang irisannya juga presiden itu harus dilindungi kan gitu. Presiden itu harus dijaga martabatnya kan gitu. Nah, kalau kemudian kita lari ke diskusi yang seperti itu akan balik lagi di beberapa negara ya kan memang ada negara-negara yang kemudian melindungi ya kan pemerintah gitu dan lain pasal-pasal yang kemudian melindungi, tapi bukan pada posisi yang itu adalah dalam konteks menjalankan pemerintahan. Misal kalau di beberapa negara yang sistem pemerintahannya itu sistem pemerintahan ada kepala negara, ada kepala pemerintahan, yang dilindungi adalah kepala negara kan gitu, karena memang dia adalah lambang negaranya kan gitu. Tapi berbeda dengan kepala pemerintahannya dan kemudian kalau di Indonesia apakah kemudian presiden itu adalah bagian yang kemudian dilindungi sebagai lambang negara karena itu adalah jabatan publik. Nah, penggunaan delik untuk jurnalis. Nah, delik-delik yang terkait langsung maupun tak langsung kegiatan jurnalistik sepatutnya tak lagi masuk dalam RKUHP. Terlebih standar etika profesional memberikan ruang kesalahan ya kan dalam konteks-konteks menjalankan kerja-kerja jurnalis ya kan terdapat hal yang kemudian di situ prinsipnya adalah soal kesalahan dan lain sebagainya. Sebagai mekanisme khusus dalam hukum pers, pengecualian demikian telah menjadi doktrin dan putusan pengadilan HAM Eropa ketika kerja-kerja jurnalistik tak dianggap penghinaan atau tidak dapat dipersalahkan apabila tidak bisa menyampaikan pernyataan orang lain secara akurat. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara soal pembentukan peraturan perundang-undangan kita, ada lex spesial derogat lagi generali yang maksudnya itu undang-undang yang spesial atau khusus itu didahulukan daripada undang-undang yang umum. Nah, dalam konteks ini kan kawan-kawan jurnalis itu diatur menggunakan undang-undang khusus, ya kan, undang-undang pers kan gitu. Ya memang secara prinsip ketika ada tindakan pidana, ya kan, yang itu menyangkut kawan-kawan jurnalis, ya kan, yang sebagai profesi, di situ ada dewan pers, ya kan, dan lain sebagainya. Seharusnya mekanisme pertama yang harus dilakukan adalah mekanisme etik atau mekanisme profesi. Sama halnya dengan kawan-kawan advokat, ketika di situ terjadi misal pelanggaran etik dan lain sebagainya yang mengarah pemidanaan, itu pasti akan disandarkan pada mekanisme etik profesi dulu, baru kemudian apakah dari hasil pemeriksaan etik profesi itu memunculkan sebuah tindak pidana. Jadi proses pemidananya akan menunggu proses etik yang dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangannya, sehingga dari hasil itu kemudian menjadi rekomendasi apakah proses pemidanaan itu bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, keberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers berikut kode etik ini merupakan mekanisme khusus sehingga harus diutamakan. Nah, misal kita ambil contoh pelemahan pers, ya kan, justru memperlihatkan main hakim sendiri, seperti misal kasus Tommy Winata terhadap Tempo, penyerangan FPI terhadap majalah Playboy, yang senyata-nyatanya kemudian negara itu tidak sama sekali, ya kan, melakukan upaya, ya kan, melakukan tindakan-tindakan untuk, ya kan, melakukan penegakan hukum terhadap serangan-serangan yang dilakukan dengan main hakim sendiri kepada kawan-kawan pers dan jurnalis kan gitu. Nah, dalam hal ini kan kawan-kawan jurnalis itu adalah kawan-kawan yang independen, ya kan, yang memang mereka siap bersedia untuk, ya kan, bagaimana
mencari sebuah informasi yang akurat, melakukan investigasi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga kawan-kawan jurnalis juga butuh perlindungan. Nah, konteks perlindungan pasti juga soal berbicara ketika ada hakim sendiri, ya negara itu harus melakukan upaya-upaya yang clear, ya kan, melakukan upaya-upaya perlindungan dan melakukan upaya penegakan hukum terhadap kelompok orang yang memang melakukan penyerangan atau main hakim sendiri baik kepada pers dan jurnalis. Nah, aku nggak banyak, itu sih pengantar dari saya terkait dengan beberapa pasal-pasal yang bermasalah dalam Undang-Undang ITE dan RKUHP yang senyatanya hari ini dalam pasal-pasal di Undang-Undang ITE itu ada banyak sekali pasal-pasal yang kemudian digunakan untuk menjerat, salah satunya adalah kawan-kawan jurnalis. Misal dari data 2021 ada sekitar 4 kasus yang menjerat kawan-kawan jurnalis. Kemudian dari pasal-pasal rancangan KUHP itu banyak sekali pasal-pasal yang kemudian itu mengancam kawan-kawan insan pers, ya kan, yang hari ini perkembangannya RKUHP sedang masuk tahap sidang, ya, yang sejauh ini belum disahkan. Artinya ini juga harus menjadi catatan kita bersama untuk sama-sama dan terus menyuarakan terkait dengan kondisi tersebut, sehingga apa yang hari ini kita takutkan, ya kan, dalam hal kriminalisasi dan lain sebagainya itu tidak terjadi kepada kawan-kawan, ya kan, kepada Bang Tinus, ya kan, semoga cepat selesai, ya kan, kemarin sudah didampingi di Polda dan lain sebagainya, ya kan, terhadap saya, ya kan, semoga cepat selesai juga, ya kan, jangan sampai kemudian jangan sampai kemudian upaya-upaya kriminalisasi itu terus berkembang dan menjadi, ya, semua bisa kena gitu. Saya, Bang Tinus dan kawan-kawan lain ketika ini dibiarkan, ketika ini nggak terus dibicarakan soal bagaimana perbaikan pasal-pasal tersebut, ini akan mengancam semua pihak dan semua pihak bisa kena sih. Mungkin itu Mbak Kiki pengantar dari saya terkait dengan beberapa pasal-pasal yang bermasalah. Saya rasa bahan-bahan lain juga bisa kawan-kawan dapatkan di berbagai sumber, ya, terkait dengan pasal-pasal yang bermasalah dan lain sebagainya. Tapi secara substansi bahwa pasal-pasal di Undang-Undang ITE dan RKUHP ini adalah pasal-pasal yang mengancam, ya kan, kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi, dan kemudian pasal-pasal tersebut juga mengancam insan kawan-kawan pers dan dapat digunakan sebagai pasal yang sangat lentur untuk mengkriminalisasi semua orang. Mungkin itu dari saya, cukup, mungkin sudah lebih 15 menit kah ya? Oke, terima kasih Mbak Kiki. Ntar selanjutnya mungkin bisa berdiskusi dan lain sebagainya karena masih banyak kawan-kawan yang lain. Saya cukupkan. Oke, terima kasih Bang Indra atas materinya. Sangat luar biasa sekali. Kemudian langsung saja nih kita lanjut ke narasumber yang kedua. Ada Bang Dian. Halo Bang Dian. Ya, halo Kiki. Oke Bang, nanti sama durasinya juga 15 menit. Bang Dian akan membahas tentang praktik penerapan Undang-Undang ITE dan kemungkinan RKUHP serta dampaknya nih Bang ke jurnalis atau aktivis yang ada di Lampung. Silakan Bang Dian. Ya, kasih Kiki. Saya share screen ya. Terlihat ya share screen-nya? Terlihat Bang. Ya. Oke ya, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari penjelasan Bang Indra sudah lengkap ya tadi untuk saya yang soal jurnalismenya dan Indonesia cukup baik karena di tahun 99 kita ada Undang-Undang Pers yang nomor 40 itu pers cukup terbantu ya dengan undang-undang ini. Kita dijamin oleh konstitusi dalam bekerja dan dalam bekerja dan beraktivitas. Namun di tahun 2008 kebebasan itu mulai direnggut ya, ada undang-undang ITE di tahun 2008 dan di 20 tahun kemudian ya setelah undang-undang pers itu hadir. Selanjutnya di tahun 2002 14 tahun ya setelah undang-undang ITE itu hadir, 14 tahun ini
ada ancaman lagi, ancaman baru ya, RUU KUHP yang akan masih dibahas di DPR, dan kami anggap demokrasi di Indonesia mengalami stagnasi bahkan sampai regresi ya. Kalau pas sebetulnya banyak pasal yang mudah yang terjerat oleh pencemaran nama baik ya, tadi sudah dibahas juga pasal pemberitaan berita bohong, penghinaan, dan kami pikir ini ruang cyber atau digital tuh dengan ITE akan terus membatasi ya ruang pers, karena sebetulnya kemerdekaan pers itu dijamin ya sebagai hak asasi warga negara. Kita lihat lagi ke konstitusi kita ya. Untuk itu maka setelah 2008 itu kami pikir awalnya memang undang-undang ITE ini ditujukan untuk ini ya, kejahatan-kejahatan di ruang cybercrime gitu. Bahkan tim-tim dari kepolisian mereka ngebuat bidang khusus untuk itu gitu. Memang kejahatan itu harus diatur dan kami sepakat sih untuk itu ya, soal penghapusan itu penyadapan, terus otoritas yang bertanggung jawab sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang gitu. Tapi di sisi lain masalah dasarnya yaitu pasal-pasal dan penerapannya itu masih kerja-kerja jurnalis itu masih itu ya, masih banyak yang terkena gitu. Bahkan di Lampung juga ada kawan-kawan kita yang sempat terkena dan ada yang lolos, kita ada juga yang masih deg-degan nih. Nah, dari asosiasi untuk kebebasan ini ya digital dan mediasi ini, teman-teman Subnet yang di triwulan 2 2002 ini baru saja ya, terbaru dari April Mei Juni, lagi-lagi ya jurnalis ada 2 yang terkena. Terbanyak mahasiswa, warga, aktivis, sampai politisi, advokat, dan ada medsos juga ya. Jurnalis tetap dengan posisinya yang dari 10 terbanyak dan ini 2. Makanya meskipun sedikit tapi kami pikir ini jadi ini ya, siapapun bisa kena gitu. Bahkan jurnalis juga punya potensi ya, dari meskipun itu banyak adalah mahasiswa, warga, dan aktivis, kami pikir jurnalis juga punya potensi untuk terkena. Dan tadi sudah dijelaskan sih soal undang-undang ini ya, ayat yang terbanyak di triwulan kemarin 2 itu soal ini yang 5A ayat 2, lalu pasal 28 ayat 2-nya soal kebencian ya. Terus di pasal 14 ayat 1 dan 2 soal berita bohong ya. Ini masih pasal-pasal karet yang bisa menjerat jurnalis. Ini dari riset dari teman-teman akademisi Syarial, baru tahun lalu ya dipublis jurnalnya. Salah satu korban dari diskriminasi undang-undang ITE adalah para jurnalis yang mengekspresikan pikiran kritisnya gitu. Ini sudah terbukti ya dari hasil laporan Subnet tadi gitu. Nah, 2021 lalu ya, ini teman kita di Bandar Lampung nyaris dia terancam undang-undang ITE juga. Ahmad Amri, teman-teman yang sering diliputan di pengadilan biasaan yang mungkin kenal dengan nama Amri, dan dia sempat mau konfirmasi soal illegal logging ke jaksa, dan ternyata jaksanya menuntut mengancam ya lewat pesan untuk dia dijerat undang-undang ITE, dan waktu itu sempat booming. Akhirnya apa yang dia sempat klarifikasi, dan akhirnya sekarang memang sudah tuntas, dan memang undang-undang ITE ini jadi senjatanya jaksa ya untuk mengkriminalisasi wartawan tadi gitu. Akhirnya kasus ini sudah sampai dengan pelaporan, tapi ini meskipun sudah sampai pelaporan, tapi jurnalis jadi terancam kan gitu. Ini berita-berita yang sudah mungkin saya dokumentasikannya beberapa. Jadi senjata oknum jaksa di Lampung diduga tim desjurnalsulut.com ya, ambil di Lampung, sampai ke nasional juga. Ini juga ada teman-teman di
di mana di Lampung Timur Metro ya, DPCS dan media GS 88 terancam pasal undang TE ini juga setelah saya tracking semalam ternyata ada juga ya media-media yang sebenarnya kita setelah tracking ternyata masuk ini ya pemberitaan. Dan sebetulnya undang TE juga bagus ya. Kita bukan hanya sisi apa, bukan ngelihat sisi jurnalisnya, tapi memang misal kepolisian ini ya membuat angkat kasus soal undang ITE gitu. Ini mungkin kita support, tapi memang di ancaman untuk jurnalisnya yang kita khawatir gitu. Kalau ada undang-undang ITE, selebgram dan youtuber terlibat judi online gitu, memang bisa masuk ya sebagai tersangka gitu. Kita apresiasi soal itu, tapi yang kami lihat lagi Komnas HAM dan teman-teman di nasional, mereka membuat kajian yang sebenarnya menyimpulkan bahwa undang-undang itu masih berorientasi ya pada pengekangan hak kebebasan berekspresi. Lalu soal undang-undang ini masih belum berorientasi pada pelindungan hak kebebasan berekspresi tadi ya. Dan mereka menyayangkan untuk memperbaiki sih soal problem mendasar dari undang-undang ITE karena masih ditemukan masih adanya kelemahan ya soal formil, material dan formilnya. Kajian memang sudah banyak yang dikajukan termasuk koalisi ya, AJI dan ABH, Pers dan kawan-kawan di nasional untuk ada perubahan ya RUU ini. Intinya poinnya sih orientasi dari pengekangan hak kebebasan berekspresi ke orientasinya perlindungan hak dan kebebasan berekspresi itu sih. Nah, untuk itu makanya penghapusan rumusan soal pasal pencemaran nama baik RUU ITE karena berpotensi membatasi hak kebebasan berekspresi secara berlebihan ini. Jika pasal soal pencemaran nama baik ini masih tetap dipertahankan ya, kami pikir ini unsur yang pencemaran nama baiknya harus diuraikan secara jelas dari subjektifnya apa objektifnya dan sebetulnya akibat yang timbulkan seperti apa gitu, karena di sini poinnya adalah masih bentuk pasal karet ya. Dan Satnet juga membuat laporan ya soal gangguan internet ini, sebenarnya UTI juga ya soal gangguan internet ini salah satu indikasi ya kalau terjadi gangguan internet ternyata kerja-kerja jurnalis itu cukup terganggu gitu ya. Di bulan April, Mei, Juni kemarin baru saja dirilis sama Satnet ada 10 gangguan ya di Papua, misalnya Papua Barat ada 12, di bulan Mei ada 8 kali gangguan, di Mei ada di Papua Barat ada 12, dan di bulan Juni ada 2 kali gangguan di Papua dan Papua Barat misalnya ada 15 kali ini. Pemerintah memang punya itu ya, punya kuasa untuk internet shutdown misalnya di pasal 42 tadi itu. Tapi di sisi lain ketika shutdown ini ada otoritas yang itu sangat mengganggu kerja-kerja baik itu aktivis, jurnalisme dan lainnya, itu akan mempengaruhi soal ini ya, informasi yang didapat oleh publik gitu. Misalnya di Papua ini ada gangguan internet, ini akan mempengaruhi proses demokrasi yang ada di sana gitu. Nah, soal RKUHP yang ini yang teman-teman sudah pada baca ya, soal bahan baca yang sudah kami kirim di grup. Namun untuk 4 Juli 2022 ini ya tim koalisi sempat ini ya, kita kaget juga sih untuk adanya RKUHP ini yang kami pikir ini ancaman kebebasan pers dan poinnya adalah mekanisme pemindahan dan sama sekali tidak menghargai karya jurnalistik. Padahal di klausul-klausul yang ada di RKUHP itu aktivitas sehari-hari jurnalis gitu, yang itu pasti kan sedikit banyak bahkan banyak untuk jurnalis bisa terjerat ya, dan itu banyak ininya sih kita harus mungkin ulang dari pertama ya. Aji mencatat beberapa poin pasal-pasal RKUHP yang kami pikir ini adalah mengganggu ya kebebasan pers. Di antaranya pasal 188 yang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme ya, marxisme ini. Kami pikir ini adalah berpotensi untuk yang dialamatkan ke pers ya, karena
pemberitaan soal investigatif, misalnya mengangkat kasus-kasus yang terkait korban dari stigma komunisme yang realitasnya sekarang itu dibedakan antara produk pers dan kegiatan jurnalistik atau bukan. Sebenarnya peristiwa pemberangusan misalnya pers mahasiswa Lentera ya karena mereka meliput soal kegiatan komunisme yang bagaimana publik dan aparat itu tidak memberi perlindungan ya terhadap liputan media itu ya, dan mengangkat kasus justru sebenarnya aparat yang menarik majalah-majalah Selentera itu. Dan di pasal 218, 219 dan 220 yang mengatur tentang pidana penyerangan kehormatan atau harkat martabat presiden dan wakil presiden, ini bagi kami pasal ini adalah soal HAM ya, khususnya berkaitan dengan prinsip pembatasan yang punya legitimasi ya. Selain itu ini juga sejalan ya soal perlindungan kebebasan ekspresi terkait dengan kritik terhadap pejabat publik ya. Kami pikir itu presiden dan wakil presiden adalah subjek yang wajib untuk kita kritik itu, sehingga hukum-hukum yang melarang untuk kritik kepada publik ini, kepada pejabat publik, misalnya penghinaan atau dirumuskan dengan tidak melanggar kebebasan berekspresi, ini melanggar UN Human Rights Committee ya. Di pasal 219 juga seperti itu, sama dengan pasal 218. Bagi kami sih pers itu, terutama kegiatan jurnalistik itu menggunakan rekaman ya, salah satu aktivitasnya termasuk menyebarkan, memberitakan rekaman, dan sebenarnya kita juga dalam rangka kegiatan jurnalistik bisa jadi potensi untuk dipidanakan gitu. Kemudian di pasal 2020 ini aduannya bukan oleh individu melainkan pejabat publik yang justru kemunduran bagi perumusan pasal-pasal pidana yang seharusnya melindungi kepentingan publik ya, dan untuk kepentingan kebebasan berekspresi maupun kebebasan pers. Selanjutnya di pasal 240 dan 241 lebih ke ini ya, kasus-kasus hukum argumennya sebenarnya sama dengan pasal 219 tadi gitu. Mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah ya, ini nggak jauh beda dengan yang presiden dan wakil presiden. Lalu yang 263 kami pikir mengatur tindak pidana soal penyiaran dan penyebarluasan berita atau pemberitaan bohong ini pasti dalam investigasi contohnya gitu, ada narasumber yang anonim, narasumber yang bagi kami itu adalah narasumber inti lingkaran satu, dan dia ketika nama dia disebut di dalam berita itu berpotensi untuk dia punya potensi untuk keamanan si narasumber ini, dan jurnalis sebenarnya wajib melindungi narasumber gitu. Makanya kenapa ada berita anonim, kita punya kriteria dan standar yang anonim misalnya. Kita kan bekerja untuk mengawasi dan sebenarnya untuk kepentingan publik. Ketika ada tudingan-tudingan berita-berita bohong misalnya, dan misalnya narasumber kita yang anonim, dan padahal itu adalah untuk melindungi si narasumber, itu bisa jurnalis kenal pasal ini gitu. Lalu di pasal 264 konteksnya mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebihan, dan atau tidak lengkap. Ini banyak teman-teman kita misalnya media online yang narasumber 1-2 ini bisa juga nih kena delik ini gitu kan. Kalau kami pikir ini mengancam ya ketika mekanisme hukum pers digunakan untuk menguji ya. Lalu di pasal 280 misalnya soal kasus-kasus yang soal gangguan dan kesesatan proses peradilan, ini juga cukup mengganggu ya ketika jurnalis meliput di peradilan, mestinya itu untuk kegiatan bisa untuk publik. Ini kami anggap ini banyak aturan yang dilakukan oleh tim-tim di hakim dan lembaga-lembaga negara ini gitu. Karena kami pikir tuh proses peradilan itu bisa ada hal-hal yang bagi kami penting sih, dan itu publik juga harus tahu di situ. Beberapa aksi soal ini banyak juga yang dilakukan di AJJ kota lain. Lalu di pasal 302
Uh, 302 ini ya pers 303 dan 304 soal tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Bagi kami ini adalah yang tidak diupayakan penyelesaian atau mekanismenya harus secara hukum ya. Kalau kasusnya Arswendo di tahun 90 misalnya, contohnya itu mekanisme hukum pers atau hak jawab sama sekali tidak pernah dihormati atau dilindungi, sehingga dan justru membungkam ya kebebasan pers itu sendiri gitu. Lalu di pasal 351 ini dan 352 ya, soal penghinaan terhadap kekuasaan hukum dan lembaga negara, sebenarnya poinnya sama dengan pasal-pasal sebelumnya, soal hak sipil ya dan politik yang telah diratifikasi ya. Kemudian di pasal 440 soal tindak pidana penghinaan ringan, ini juga masuk di pasal sebelumnya. Soal pengaturan ini ya, tindak pidana pencemaran, ini di pasal 437. Di pasal 443 soal tindak pidana mencemari orang mati gitu, itu kita ketika jadi objek berita yang memang kasusnya kasus lama, sebenarnya ya nggak masalah gitu, dan ini diatur kenapa harus ada peraturan seperti ini gitu ya. Lalu di pasal 598 dan 599 itu soal tindak pidana penerbitan dan percetakan, ini sudah pasti ya, ini adalah masuknya jurnalis ya, masih banyak yang punya cetakan gitu ya, nggak hanya online, dan ini delik ini pasti delik pers yang jelas merupakan ancaman bagi kebebasan pers ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih ya teman-teman untuk diskusi hari ini. Ini jadi pemantik yang untuk teman-teman jurnalis di Lampung supaya lebih aware lagi soal ITE dan KUHP. Saya balik lagi ke moderator. Oke. Sudah ya Bang Dian? Sudah. Oke, terima kasih banyak Bang Dian atas materinya. Untuk rekan-rekan sekalian, rekan-rekan diskusi yang belum mengisi absen, bisa langsung diisi, linknya sudah di-share di grup WhatsApp, atau bisa juga nih diakses di kolom chat ya, kolom chat Zoom. Jangan lupa untuk isi absennya. Oke, tadi kita udah mendengarkan dua pemateri kita. Buat teman-teman sekalian nih, ini kan sangat pasal-pasal bermasalah yang ada di Undang-Undang ITE dan juga RKUHP ini kan sangat bisa membahayakan ya, bisa mengenai semua pihak, terutama jurnalis gitu, yang akhirnya bisa mengkriminalisasi para jurnalis, semua orang bisa kena, dan juga bahkan bisa membatasi kebebasan berekspresi dari seorang manusia gitu. Nah, kira-kira nih untuk peran gitu atau langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk terkait revisi Undang-Undang ITE dan juga penghapusan pasal bermasalah RUU KUHP. Nah, ini kira-kira langkah apa aja sih yang bisa kita lakukan atau rekomendasi gitu dari rekan-rekan sekalian terkait hal ini, karena ini kan sangat krusial gitu ya untuk masa depan kita selaku insan pers yang harus tetap independen dan juga bisa bebas gitu dalam menyampaikan kebenaran gitu kepada masyarakat. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya gitu terkait hal ini, dipersilakan. Oke. Iya Mas? Ya, suara sudah. Oke, silakan Mas. Ya, aman Kang, suaranya Kang, kedengaran Kang. Kalau lihat dari penyampaian dari dua pemateri tadi itu kan ya apa mau undang-undang ITE maupun RKUHP itu kan bukan membahayakan lagi ya, itu ibaratnya mau udah siap membunuh lah kan, siap membunuh kemerdekaan pers. Cuma yang jadi permasalahannya kan ini kan sudah lama dibahas gitu. Sudah sejak 2018 dibahas juga kan, walaupun sampai sekarang belum ada goal. Yang jadi masalah itu kenapa sampai
rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang membelenggu kebebasan demokrasi itu bisa lolos, malah dijadikan malahan ibaratnya sampai ke DPRD diusulkan gitu kan. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa seharusnya kan ini nggak boleh nih muncul gitu kan, tapi ini sudah terlanjur lah kan, sudah ada. Kalau saya melihat ini berarti kan memang kita lihat sekarang kita ini udah fakta, udah kenyataan bahwa memang partai-partai politik maupun pemerintah di Indonesia ini memang nggak peduli sama demokrasi, nggak peduli sama kebebasan pers, nggak peduli sama kerjaan jurnalis, nggak peduli, karena ya buktinya ini mau dibahas, seharusnya kan rancangan undang ini nggak boleh sempat dibahas, tapi kenyataannya walaupun ini belum disahkan, tapi kan sempat mau dibahas, jadi peluang untuk disahkan itu ada karena lagi dibahas. Jadi ini memang PR buat bukan jurnalis aja sih, saya rasa ini seluruh masyarakat Indonesia, ini PR, ini ancaman serius. Jadi bukannya hal sepele, malah seharusnya kita bukan diskusi lagi, karena ini kalau disahkan, bahaya ini, karena masyarakat nggak bisa lagi tuh main Facebook tuh ngomong aneh-aneh. Masyarakat bisa-bisa banyak orang masuk penjara itu. Dari ujung ke ujung biasa, main Facebook, main Twitter, udah bisa masuk penjara kalau ini diberlakukan undang-undang. Jadi seharusnya kalau menurut saya ini emang udah jelas, kayaknya kalau kita lihat kan seluruh dari Komnas HAM, dari AJI, mungkin dari PWI, JTI, apa mungkin sepakat lah nggak setuju semua. Tapi ini kan kenapa ini kok sampai sempat dijadiin dibahas? Berarti kan ada di kelemahan. Maksud saya ini kelemahan apa yang menolak, yang tidak mendukung rancangan undang ini nggak greget loh. Nggak mantap, nggak dilihat gitu. Jadi seharusnya kita ini harus mempunyai kekuatan gitu. Dalam arti kita ini nggak boleh lagi diskusi. Ibaratnya kalau bisa kita libatkan tuh siapa nih Komisi 3 kita libatkan gitu. Apa partai politik. Kalau bisa kita tuh harus udah punya ke depan, ibaratnya bentar lagi 2024 kan harus punya nih siapa dewan yang ini yang boleh harus ngajuin ini, harus menolak ini, harus melindungi pers, harus punya itu, kita serahkan itu tuh. Harus ada bukti konkret, karena kalau kita kayaknya karena saya lihat dari ini kan pemerintah, DPR, kayaknya memang kita bukannya pesimis, emang agak susah juga nih kenyataannya. Tapi ini kita terus berjuang bagaimana ini rancangan undang-undang ini emang ibaratnya revisinya, kalaupun revisinya jangan yang menentukan mereka juga kan ini kayaknya ini kehendak pemerintah gitu, kehendak untuk melegitimasi kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Nah jadi maksud saya bagaimana kita sesama jurnalis, ibaratnya yang di sini apa kalau bisa disuruh, saya emang benar-benar udah walaupun emang udah sepakat ini kita tolak, tapi emang harus ada gerakan. Jangan sampai kita tidak dilihat kan hanya ini cuma diskusi aja. Pemerintah itu nggak melirik sekarang. Orang yang demo aja nggak ada beritanya gitu kan, tidak dilirik. Itu yang demo berjubel-jubel aja, apalagi cuma diskusi. Itu sajalah penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi terima kasih Bang Ruslan. Tadi lebih kepada langkah konkret ya Bang ya. Langkah konkret untuk bisa mengatasi hal ini gitu, dan juga tentang peran seluruh masyarakat ya Bang ya, nggak cuma jurnalis, karena ini aspeknya akan sangat luar biasa gitu untuk masyarakat kita. Gitu ya Bang Ruslan ya kira-kira. Oke. Untuk peserta yang lain yang mungkin ingin menyampaikan rekomendasinya atau langkah-langkah seperti apa sih yang harusnya kita lakukan gitu, untuk bisa mengatasi tentang pasal-pasal bermasalah yang ada di RUU KUHP dan juga Undang-Undang ITE. Mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan sebelum kita kembalikan lagi ke narasumber untuk dibahas lebih lanjut. Halo, iya Mbak Kiki. Boleh aku nanggepin ya? Oke, boleh. Tadi yang disampaikan Bang Ruslan ini kayaknya sih gerakan hari ini yang kita lakukan, kita sudah berbicara banyak ya kan. 2018 kita sudah berbicara Undang-Undang ITE, hari ini juga kita berbicara Undang-Undang ITE ditambah RKUHP, kemudian kenapa kemudian ini bisa lolos dan lain sebagainya. Nah,
Dari itu sih aku pengen menggambarkan bahwa hari ini selalu banyak terngiang-ngiang di kepala kita bahwa konteks hari ini kita berbicara oligarki kan gitu. Itu yang pertama. Dan yang kemudian yang kedua, dari beberapa paket kebijakan yang hari ini mendapatkan penolakan besar-besaran dari seluruh masyarakat di Indonesia, tapi senyatanya kenapa tetap bisa lolos kan gitu. Nah, kita bisa mengambil beberapa data, misal kita profiling siapa sih anggota legislatif kita, ternyata mayoritas pengusaha. Dan paket-paket kebijakan sebelumnya juga banyak paket-paket kebijakan soal ekonomi dan lain sebagainya, cipta kerja, Minerba dan lain sebagainya, kemudian ada undang-undang KPK dan lain sebagainya. Artinya kan kemudian tipologi ini kita harus baca bahwa konteks kekuasaan hari ini bukan kekuasaan yang memang senyatanya ternyata berjalannya negara ini check and balancing dan lain sebagainya. Tapi faktualnya ya kan, dengan kondisi misal partai politik yang hari ini berjalan seperti itu, kemudian dengan profil legislatif yang hampir mayoritasnya adalah pengusaha dan lain sebagainya, mereka sibuk dengan urusannya tanpa memikirkan hak-hak rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan di dalam proses ini? Gitu. Kita sudah aksi, sudah. Kita diskusi, sudah. Aksi besar-besaran ternyata nggak ada yang meliput atau seperti apa. Nah, apakah kemudian dalam konteks ini kita dipaksa seperti gimana ya? Ya ada beberapa gerakan, misal seperti pembangkangan sosial, ya kan, lebih ekstrim, dia yang membangkang negara. Misal hal itu legal nggak sih? Misal aku contohkan dulu di Amerika, ya kan, masyarakat di Amerika waktu perang dengan Vietnam, ya kan, perang dengan Vietnam, mereka itu tidak mau membayar pajak karena pajaknya itu digunakan untuk membeli senjata dan itu dibawa untuk ke Vietnam. Jadi masyarakat di Amerika itu melakukan pembangkangan sosial dengan dia tidak mau membayar pajak karena pajak itu akan membiayai perang. Nah, apakah kemudian strategi-strategi itu bisa kita lakukan? Artinya kan kemudian secara prinsip ya kan, ini ada kawan-kawan jurnalis, ada LBH dan kemudian bisa menarik yang lainnya. Juga bagaimana kemudian merancang sebuah gerakan yang lebih masif, ya kan, yang kemudian bisa dilakukan dan mendorong negara, kan gitu. Karena hari ini ya senyatanya kalau kita bisa melihat semua profil yang ada di pejabat-pejabat negara itu, ya mereka adalah bagian-bagian dari oligarki, kan gitu. Artinya apa yang harus kita lakukan, ya kita harus terus mengembangkan, ya kan, menjaring kawan-kawan kita untuk terus melakukan sebuah gerakan yang terus masif. Karena ya hari ini aksi ternyata nggak keluar tuh, tetap aksi ternyata nggak dilakukan pembatalan atau seperti apa. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kadang-kadang legislatif kita yang silahkan ambil jalur formil berdasarkan aturan perundang-undangan, ketika itu sudah disahkan ya monggo, MK sudah siap menerima, kan gitu. Nah, aku kasih contoh satu, misal hari ini beberapa kali ada pengujian terkait dengan undang-undang IKN, tapi faktanya kemudian Mahkamah Konstitusi pada waktu itu melakukan kegiatan terhadap seperti menjaring desain untuk pembangunan kantor Mahkamah Konstitusi itu di IKN. Gitu. Artinya kan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan aktivitas dia dengan IKN dan apa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang IKN itu sangat bertentangan sekali, kan gitu. Di sisi lain dia sebagai hakim-hakim yang akan menguji, ya kan, terhadap undang-undang IKN, tapi di sisi lain dia sedang mempersiapkan perpindahan Mahkamah Konstitusi ke IKN, kan gitu. Nah, itu kan sangat-sangat kontradiktif dan akhirnya ya hampir semua pengujian undang-undang IKN yang berjalan ini ditolak, kan seperti itu. Nah, kita bisa berkaca dari situ. Artinya jalur-jalur formil yang hari ini disediakan secara konstitusi itu juga sulit oleh warga negara karena situasinya seperti itu. Itu mungkin itu sih, Mbak, tambahan aku sedikit. Bang Ruslan jangan lupa ngopi. Oke, makasih banyak Bang Indra. Itu tanggapan dari Bang Indra ya.
Thank you. Teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan tanggapannya seperti apa terkait hal ini? Atau mungkin narasumber kita yang pertama, yang kedua, Bang Dian, ada yang mau ditanggapi, Bang? Iya, Ki. Ya, Ruslan dan Direktur LBH, untuk saya sih berkaca ke ini lagi ya, Pak. Tahun 2003 ya, kita ingat lagi Redaktur Eksekutif Harian Rakyat Merdeka ya, Supratman gitu. Ia divonis 6 bulan penjara, masa percobaan 12 bulan, kasus pencemaran nama baik ya waktu zamannya Megawati. Beritanya cukup ini ya, apa judul-judul beritanya itu memang cukup berbasis yang misalnya mulut Mega bau solar, tadi Mega lebih kejam dari Sumanto, dan Mega lintah darat. Itu Mega sekelas bupati itu banyak kritikan-kritikan kepada presiden, dan si Supratman ini divonis 6 bulan ya, masuk coba 12 bulan, meskipun pada akhirnya dia mengajukan banding dan tidak ditahan sih. Tapi ini juga akhirnya kasus semacam ini ketika media-media itu kritis dan ada lagi pasal yang mau pasal-pasal di KUHP yang RUU KUHP ini ingin lagi kita yang melihat lagi ya sejarah 2013 kemarin gitu. Jangan ada lagi lah soal vonis yang melibatkan jurnalis gitu. Saya pikir sih jurnalis ini ya memang kita kerjaan sehari-hari kita ya, dari pasal-pasal KUHP itu adalah pekerjaan kita sehari-hari yang kami pikir kritik itu ya memang sudah kewajibannya jurnalis ya, untuk mengkritik si pejabat-pejabat kita yang sedang berkuasa hari ini gitu. Kalau untuk aksi bahkan diskusi yang sekarang ya, kita ada di 7 kota selama 2 bulan ini gitu. Ini sebenarnya bagian dari ikhtiar ya, ikhtiar teman-teman jurnalis dan Aji dengan polisi-polisinya gitu, Bang. Kami pikir jangan sampai ketika ada yang sudah divonis dan kita mengajukan pasal untuk banding ke MK gitu, jangan sampai ada ini dulu ya, korban dulu lah ya gitu. Kalau bisa ya sebelum ada korban ya kita bergerak dulu lah di sini gitu. Memang ada usulan sih dari akademisi, kenapa ya udah sahin aja, dan ketika ada yang pasal-pasal itu yang kena langsung kita ajukan bandingnya ke MK, uji material dan uji ini ya soal undang-undang ini gitu. Tapi kami pikir sih jangan sampai seperti itu, dan ketika media mengkritik pejabat dan kepala negara, kepala daerah, itu kami pikir itu ada hal wajar ya, dan itu sebenarnya si penguasa dan pejabat kita harusnya berterima kasih sih karena sudah dikritik, dan sebenarnya itu kritik yang membangun dan untuk perbaikan bersama gitu. Ketika nggak ada kritik ya pemerintahan ini akan berjalan semaunya si penguasa gitu. Kalau sudah begitu ya demokrasi sudah mati, dan karya-karya jurnalistik di Lampung dan Indonesia itu sudah lagi sama ya nanti. Jangan sampai publik dan warga Indonesia ini justru malah percaya dengan sosial media lagi gitu. Sosial media ada beberapa negara yang sudah nggak percaya lagi dengan medianya, dan pilar keempat itu sudah tidak ada lagi. Mereka percaya dengan media sosial sekarang gitu. Mungkin arahnya nanti sudah sana sih. Semoga undang-undang ITE dan RKUHP ini bisa ada ini ya, perbaikan, dan kerja-kerja jurnalis makin terlindungin lah dari kita balik lagi ke ini ya, undang-undang pers yang tahun 99 yang itu adalah tidak semuanya negara ya, tidak semua negara punya undang-undang yang kebebasan jurnalis ini gitu. Mungkin itu, Vicky. Oke, siap. Nah, ini ada beberapa yang raise hand ya, peserta. Yang pertama tadi itu ada Umar. Gimana, Umar? Ya, kedengaran ya suaranya, Mbak? Iya, siap, kedengeran. Ya, silakan. Makasih moderator. Pertama,
kalau menurut saya terkait fenomena ya saya menyebutnya ITE ini. Jadi adanya mungkin ya sependapat sama teman-teman sipil lain bahwa yang menyatakan bahwa ya keberadaan ITE sendiri pun aneh gitu, aneh di negara demokrasi kemudian ada undang-undang yang mengatur soal bagaimana orang berpendapat secara digital. Padahal cita-cita demokrasi idealnya pun dia memberikan kebebasan terhadap sipil, terhadap setiap orang untuk menyampaikan kebebasannya. Dengan ada undang-undang ini pun menunjukkan bahwa negara itu sudah ada upaya pengekangan terhadap penyampaian aspirasi. Pertama itu mungkin. Terus kedua, kemudian nyerempet-nyerempet lagi ke kegiatan jurnalistik. Padahal kegiatan jurnalisme sudah jelas ya kan di undang-undang dan terdapat penanganan sendiri ketika ada persoalan soal kegiatan jurnalistik. Dan ini ya benar bahwa ini kemudian menjadi menjadi menghambat kerja jurnalistik sekaligus menjadi tantangan sebenarnya kalau menurutku soal ITE ini, undang-undang ITE. Karena bisa jadi setiap orang, baik itu jurnalis apalagi masyarakat umum, bisa saja ketika menyuarakan pendapat melalui media digital atau sosial media itu kemudian terjerat undang-undang ITE. Ini kan sudah terjadi banyak kasusnya sejak ada undang-undang ini. Namun sebenarnya juga penerapannya pun banyak digunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat kelas atas kalau kita lihat undang-undang ini sebenarnya. Jadi ya nampak tujuan sebenarnya undang-undang ini dibuat gitu. Kalau kita lihat sendiri bahwa banyak undang-undang ini banyak dipakai oleh kelompok-kelompok masyarakat ekonomi ke atas kayak pejabat, kayak anggota dewan, orang-orang berduit yang punya akses dengan mudah mengakses hukum lah. Nah ini dari sini aja sudah mudah ya, udah terlihat ya apa tujuannya sebenarnya adanya undang-undang ITE ini. Kemudian kalau pertanyaannya apa sih yang harus kita lakukan? Kalau menurutku pertama harapan saya sih isu penolakan terhadap ITE, undang-undang ITE ini tidak meskipun tidak terus kencang, tapi jangan sampai isu ini hilang gitu. Dia harus ada perbincangan soal undang-undang ITE ini salah. Ini harus terus ada di publik. Karena jika isu ini hilang, maka ini menjadi pembenaran bagi pemerintah untuk menyatakan bahwa ini disepakati sama publik ketika tidak ada lagi orang yang membicarakan bahwa ITE, undang-undang ITE ini salah. Kemudian kedua, kalau menurutku ini penting juga bahwa ini undang-undang ini salah, undang-undang ini membahayakan pekerja jurnalis, ini benar. Namun kita tidak bisa menolak, kita juga nggak bisa menolak bahwa faktanya undang-undang ITE ini sudah berlaku gitu dan mengancam kita semua, khususnya teman-teman jurnalis ya. Maka kita juga perlu menambah pengetahuan bagaimana kerja jurnalistik yang tidak bisa dijerat sama undang-undang ITE. Bagaimana kita melakukan kerja-kerja jurnalistik agar jauh dari jeratan ini. Kemudian banyak sih pengalaman. Saya juga beberapa kali mendapat teguran dari narasumber. Tapi ya karena saya cukup tahu ya, jadi saya bantah. Jadi ya tidak bisa disalahkan bahwa ini kerja jurnalistik. Dan ini yang perlu banyak teman-teman jurnalis sebenarnya kurang ya pemahamannya ya. Jadi bagaimana kita tetap bekerja profesional, tidak
tetap bukan kita menyetujui undang-undang ITE, tapi kita bagaimana kita tahu nyari celahnya lah, gimana kita dalam kerja jurnalistik tidak terjerat undang-undang ITE, karena meskipun menolak, meskipun kita tidak sepakat, tapi faktanya undang-undang ini sudah ada dan diterapkan dan sudah banyak korbannya. Itu mungkin Mbak Kiki. Oke, Bang Umar. Untuk Bang Joshua yang juga raise hand, mungkin kita hold dulu ya Bang ya. Kita dengerin dulu tentang tanggapannya dari narasumber kita nih, Bang Indra atau Bang Dian yang mau menanggapi saran dari Bang Umar tadi. Bisa Mbak, mungkin bentar sih aku. Gini, praktiknya kan kita akan berbicara bagaimana sih kita kawan-kawan jurnalis untuk bisa terhindar, karena memang faktualnya undang-undang ITE ini sudah berlaku kan seperti itu. Nah, tapi memang dalam konteks penegakan hukum ya kan, kita juga akan bicara bukan hanya secara normatif ya kan, aturan perundang-undangan, tapi kita akan juga berbicara soal praktik penegakan hukum, khususnya misal di kepolisian terhadap pengenaan undang-undang ITE ya kan, dan pasal-pasal turunan dan lain sebagainya yang berkaitan soal pengkangan kebebasan berekspresi kan gitu. Nah, praktik penegakan hukum kita itu sangat-sangat terlihat jelas bahwa konteks mereka itu hanya menjalankan unsur pasal atau melihat unsur-unsur pasal dalam konteks undang-undang ITE. Misal kalau mereka bicara hanya saya hanya menerima laporan kan gitu. Dan kemudian terlepas siapapun yang dilaporkan, itu mereka kemudian tidak dapat tidak melakukan tindakan-tindakan. Apakah kemudian misal ketika ini yang dilaporkan apa dengan jurnalis, mereka kemudian melakukan tindakan misal ini harus dialihkan ke sengketa pers misal kayak gitu, ini tidak boleh diterima dan lain sebagainya, ternyata dalam konteks penafsirannya ada batasannya. Nah, itu mereka sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan itu ya. saya juga cukup itu yang menjadi problem kita semua, saya rasa ya kan, soal bagaimana bicara normanya sudah kemudian mengekang, dan kemudian juga soal praktik penegakan hukumnya juga seperti itu. Jadi mereka hanya melihat unsur pasal, padahal terhadap penafsiran, kemudian terhadap MOU antara Kapolri dan Dewan Pers itu sudah kemudian memberikan batasan-batasan ketika ini kasusnya terhadap kawan-kawan jurnalis itu harus seperti apa, ketika ini adalah produk jurnalis itu harus seperti apa. Tapi kemudian penyidik dalam konteks penegakan hukum, mereka seringkali mengabaikan proses itu, gitu loh. Misal Bung Tinus yang hari ini menjadi peserta itu juga bisa menyampaikan bagaimana, ya kan, ketika penyidik melakukan penyidikannya, ya kan, dalam konteks meminta keterangan, kan gitu. Padahal bisa disampaikan dan lain sebagainya bahwa ini adalah produk pers, ini adalah kerja-kerja jurnalis. Ya kan, ada aturan dan skema dalam konteks mencari berita, ya kan, menyebarkan, mengupload dan lain sebagainya, yang secara prinsip itu adalah bagian dari proses-proses kegiatan jurnalistik, tapi kadangkala itu diabaikan oleh penegak hukum. Nah, artinya kan kemudian ketika ada sengketa-sengketa soal undang-undang ITE terkait dengan kawan-kawan jurnalis, ya kita harus bersama-sama mendorong praktik pelaksanaan terhadap proses yang pertama soal pembatasan, ya kan, tafsiran terhadap undang-undang ITE ini, dan kemudian yang kedua ini harus didorong terhadap proses lex spesialisnya apa, yaitu menggunakan mekanisme pers kan gitu sebelum masuk pada konteks pemidanaan kan gitu. Segala MOU terbaru antara Kapolri kita harus dorong misal ke Polda Lampung untuk bisa melakukan akses itu, ya kan, menghormati itu. Kemudian soal tafsiran pasal 27 ayat 3, ya kan, yang memang dari SKB dan lain sebagainya, itu juga dihormati oleh penyidik, ya kan, di unit cyber, sehingga ketika ada laporan undang-undang ITE, mereka memahami proses itu, gitu. Misal contoh Bung Tinus kemarin, waktu proses minta keterangan, kita sudah sampaikan loh, ini ada MOU antara Dewan Pers dengan Kapolri. Kan seharusnya dalam konteks penerimaan laporan, ketika yang dilaporkan itu adalah jurnalis atau produk jurnalis, kepolisian itu bisa melakukan penolakan,
gitu. Oh, penyidik dengan mudahnya, oh itu bukan kewenangan saya karena saya hanya terima laporan. Itu kewenangan SPKT. Nah, praktik-praktik seperti itu yang kemudian harus kita curigai, ya kan, memiliki kelemahan-kelemahan dan bisa mendiskriminasi terhadap kebebasan berekspresi juga karena mereka hanya menjalankan normatif undang-undangnya. Artinya kan proses pelaksanaannya bahwa kawan-kawan harus tegak lurus, ya kan, dalam konteks menjalankan kerja-kerja jurnalis, dan kawan-kawan harus tegak lurus mendorong bahwa ketika ada permasalahan dalam konteks jurnalis ya harus dikedepankan pada konteks soal sengketa pers, ya kan, mekanisme pers yang harus dilakukan dahulu karena konteks pidana itu ultimum remedium, dia adalah upaya terakhir dalam konteks penegakan hukum. Mungkin itu sih, Bung. Oke, Bang Indra. Kalau Bang Dian gimana nih, Bang? Ada yang mau ditanggapi? Ya, thank you untuk apa? Kita berkaca sih di tahun 2020 misalnya ada 84 kasus ya soal undang-undang ITE gitu. Kalau dilihat lagi 64 kasusnya itu menggunakan pasal karet ya, yang itu diantaranya soal kekerasan berbasis gender ya. Ini cukup banyak juga gitu, kekerasan berbasis gender online ya gitu misalnya. Terus sebetulnya sih pemerintah sudah mulai beberapa kali rapat untuk rapat tertutup ya untuk pembahasan revisi gitu di tahun 2021 saya ingat Februari gitu mereka TNI Polri Presiden dan DPR itu menggelar rapat, dan itu sih bagi kami angin segar gitu, tapi sampai sekarang kok belum ada ya pembahasan lagi gitu. Ya kita di jurnalis kan sempat mengedit ya di beberapa berita yang masuk di nasional, dan pernyataan itu kami pikir sebagai retorika ya dan populisme semata aja gitu. Kenapa di 2021 kok ada pembahasan ingin revisi tapi sampai sekarang belum ada gitu. Untuk ya kami pikir sih itu semakin banyak ya korban-korban yang setelah 2021, 2022 ternyata ada korban-korban lagi. Bagi kami sih pemerintah harus menunjukkan lah etikat baiknya ya untuk memperbaiki regulasi ini yang kami pikir nanti jangan sampai ada kewenangan yang justru akan merugikan masyarakat karena problem undang-undang ITE ini sangat jelas ya, sangat jelas dan ya nyata untuk pengaturan internet di undang-undang ITE itu misalnya itu harus harus ada perubahan lah gitu yang itu sifatnya melindungi masyarakat bukan sebaliknya. Itu tinggi. Oke, siap. Silakan Bang Joshua yang dari tadi udah raise hand. Boleh silakan Bang. Ya, makasih Kiki. Kedengaran nggak suaranya, Kiki? Aman, Bang. Ya. Ini mau nanya ke Bang Indra sama Bang Dian ini. Ini buat Bang Indra ya. Belajar dari kasus Tinus, Bang. Sebenarnya apa saja sih, Bang, landasan hukum pers di Indonesia itu selain undang-undang pers? Ada nggak landasan hukum selain undang-undang pers? Karena kan undang-undang ITE ini kan awalnya untuk transaksi elektronik, Bang, untuk ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kebebasan berpendapat dan berekspresi itu adalah juga menjadi bagian dari kebebasan pers? Karena kan dalam melakukan tugas-tugas jurnalis ini kan kita harus melakukan verifikasi dan verifikasi. Kita tidak boleh beropini atau menyampaikan pendapat di dalam produk jurnalistik kita. Itu yang kedua. Terus yang berikutnya lebih kepada pernyataan sih. Ini kan hari ini kita diskusinya soal penegakan hukum pers dan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kalau aku melihat ya, supremasi hukum itu
hampir tidak sejalan atau berbanding lurus dengan kebebasan dalam demokrasi itu sendiri. Ya hari ini kita lihat bagaimana wacana presiden 3 periode. Kalau yang menyampaikan itu sebatas obrolan kita lah misalnya, dalam diskusi ini mungkin menjadi wajar. Tapi kan yang menghembuskan isu 3 periode ini kan dari para ketua umum parpol, menteri, bahkan termasuk presiden sendiri juga tidak melarang menteri-menterinya untuk melempar wacana itu. Menjadi dilema, karena kan diskusi kita hari ini kan ada 2 pokok nih. Kebebasan pers, penegakan hukum pers, dan kebebasan berpendapat. Ini yang menurut aku menjadi tidak sejalan. Di satu sisi, kita menuntut adanya supremasi hukum, dalam hal ini penegakan hukum pers. Tapi di lain sisi, kita menuntut adanya kebebasan berpendapat. Yang hari ini kita melihat Indonesia katanya negara demokrasi. Artinya ya setiap orang bebas dong berpendapat, sekalipun itu bertentangan dengan konstitusi, seperti halnya wacana presiden 3 periode itu. Jadi sebenarnya kita bagaimana menyikapi 2 hal yang berbeda ini, Pak? Karena kan antara kebebasan, antara penegakan hukum, supremasi hukum, ini selalu berbanding terbalik dengan demokrasi. Itu Mbak, makasih. Oke, mungkin Bang Indra boleh langsung ditanggapi, Bang? Siap Bang Joshua. Jadi gini, kan kita ini berbicara tadi ada soal penegakan hukum, ada kebebasan berpendapat dan berekspresi dan berpendapat, kemudian ada kebebasan pers kan gitu. Nah, kayak mana Bang ya kalau ternyata konteks penegakan hukum ini kayaknya bertentangan dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah, yang harus dipastikan ini kan soal bicara lo berpendapat apa nih? Apakah berpendapat lo pendapatnya menista, memfitnah? Saya rasa itu adalah pidana kan gitu. Misal orang yang dia itu A, ternyata kita ngomongin B, kan gitu. Itu menista, kan gitu, memfitnah dan lain sebagainya. Secara prinsip konteks penegakan hukumnya ada di wilayah itu, Bung. Nah, yang menjadi problem kan ini soal tafsir, ya kan, soal melanggar kesusilaan, misal dalam Undang-Undang ITE, misal kayak gitu. Nah, kemudian tafsir kesusilaan dalam RKUHP yang dalam konteks Undang-Undang ITE itu berbicara mentransmisikan dan lain sebagainya, sehingga kemudian itu nggak ada batasan yang jelas. Itu yang pertama. Nggak ada yang batasan yang jelas, sehingga dia elastis untuk bisa digunakan, ya kan. Misal, saya merasa tersinggung nih kan gitu ya kan. Saya merasa apa? Saya pejabat publik kok dibilangin kayak gitu dan lain sebagainya. Sehingga tafsirannya itu sangat luas dan kemudian sangat subjektif kan gitu. Nah, dalam konteks penafsiran ya kan peraturan perundang-undangan kan itu ada teks. Dia membaca unsurnya kan gitu. Kemudian ada konteks. Konteks itu terhadap bagaimana realita waktu misal soal proses pembentukannya, biasanya itu ada tafsirnya lagi, misal konteks pembentukan undang-undang A, unsur pasalnya sekian, ini bisa digunakan dalam konteks-konteks yang seperti ini kan gitu. Tapi jangan lupa di situ ada penafsir. Siapa penafsir? Ya penegak hukum di dalam menggunakan dan menentukan unsur-unsur pasalnya. Nah, makanya tadi sudah dijelasin Bu Umar. Ini penegakan hukum Undang-Undang ITE kebanyakan ini yang lapor kok pejabat-pejabat ya kan gitu. Misal gitu kan, kok korbannya kebanyakan aktivis, mahasiswa, buruh, kemudian kawan-kawan jurnalis kan gitu. Nah, itu kan sebenarnya menjadi tanda bahwa Undang-Undang ITE ini digunakan ya kan untuk mengekang, untuk mengungkung soal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah, kemudian kebebasan berpendapat dan berekspresi, bagaimana dengan kebebasan pers? Nah, yang menjadi hal pokok kan bagaimana kemudian kebebasan pers itu bisa tercapai kalau kemudian pada konteks kebebasan berekspresi dan berpendapatnya itu bermasalah. Kan gitu. Artinya yang elementer itu kan pasti kebebasan berekspresi dan berpendapat. Baru kemudian itu rentetannya adalah kebebasan persnya. Nah, jadi antara kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat itu sebenarnya tidak bertentangan dalam konteks tadi supremasi hukum atau konteks penegakan hukum. Karena apa? Dalam konteks penegakan hukum yang harus kita sampaikan, ya lo harus
tegakkan tuh yang dia berbicara menista dan menfitnah, kan gitu. Jadi terang, jadi clear gitu loh. Ya kalau ada orang memfitnah, ya harus pidana dong, kan gitu. Kalau orang menista, ngomongin orang yang dia bukan A tapi kok dia ngomongin B, kan gitu. Ngomongin orang disamakan binatang dan lain sebagainya, itu kan menista. Dan itu saya rasa itu adalah pidana. Tapi kan dalam konteks tertentu pidana tetap aja menjadi sarana hukum terakhir, kan gitu. Nah, kemudian bagaimana soal perangkat hukum terkait dengan pers? Ya, sejauh ini pasca reformasi ya hari ini adanya undang-undang pers. Tapi secara prinsip dalam konteks perlindungan kawan-kawan jurnalis kan memang ada undang-undang pers, ya kan? Pasti ada perlindungan secara profesi, karena saya rasa kawan-kawan jurnalis adalah kawan-kawan yang mengabdikan, ya kan, kepada publik, menyampaikan informasi kepada publik untuk kepentingan publik, sehingga ada tanggung jawab soal etik, ya kan. Jadi ketika dia melakukan kerja-kerja jurnalis dan lain sebagainya, ya kan, dia juga punya hak imunitas, bahasanya seperti itu, kan. Dia punya hak imunitas ketika ada kesalahan dalam konteks kerja-kerjanya. Ya dia harus diperiksa secara etik, apakah secara etik itu melanggar atau tidak. Karena apa? Karena tanggung jawab dia bukan tanggung jawab pribadi, tanggung jawab dia adalah tanggung jawab publik, menyampaikan informasi kepada publik dalam konteks kepentingan publik. Sehingga yang harus diperiksa dulu adalah pemeriksaan soal etiknya, gitu loh. Lo melanggar atau enggak, kan gitu. Dan ketika dalam konteks kerja-kerjanya, ya kan, dalam konteks kerjanya itu adalah kerja-kerja bukan kerja-kerja jurnalis, misal gitu, bukan kerja-kerja jurnalis, dia melakukan pemerasan dan lain sebagainya, saya rasa itu clear, itu adalah pidana, dan itu yang kemudian harus dilakukan penindakan. Tapi ketika berbicara soal yang dipermasalahkan adalah soal kerja-kerja kawan-kawan jurnalis melakukan pekerjaan jurnalisnya, ya itu adalah ranah etik, ya kan, ranah dari Dewan Pers dan lain sebagainya dalam konteks sengketa pers, kan gitu. Tapi ketika dalam kerja-kerjanya ternyata itu adalah bukan kerja-kerja jurnalis, ya itu adalah pemidanaan. Jadi itu yang membedakan. Sama halnya dengan kawan-kawan advokat, kan gitu. Kawan-kawan advokat memiliki hak imunitas dalam konteks dia menjalankan tugas, ya kan, sebagai advokat. Di luar itu dia tidak memiliki hak imunitas, kan gitu. Sehingga ketika dia menjalankan kerja-kerja advokat kemudian ada pelanggaran, yang harus diutamakan, yang harus didahulukan adalah soal pemeriksaan etiknya, karena ini bersifat lex spesialis, kan gitu. Ketika itu terjadi dengan kawan-kawan jurnalis, ya itu harus bersifat lex spesialis, harus didahulukan dulu pemeriksaan melalui Dewan Pers dulu. Tapi kan kemudian juga akan terbentur soal praktik proses penegakan hukumnya. Kadang-kadang penyidik, saya nggak tahu MOU itu, saya nggak tahu SKB itu dan lain sebagainya, yang sangat-sangat klasik, kan gitu ya. Ya soal misal gini, siapa sih yang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk kasus-kasus ITE? Itu Polda, gitu, sekelas Polda, ya kan, secara sumber daya yang cukup, ya kan, ya masa sekelas Polda soal SKB, soal MOU nggak tahu, gitu. Itu kan sangat menganehkan, kan gitu. Artinya kan itu yang saya rasa kemudian harus menjadi penting. Ketika nggak tahu ya kita harus nggak boleh apatis, bukan menyalahkan, kok lo nggak tahu aja, ya harus kita dikasih tahu. Ini ada SKB-nya, ini ada MOU-nya, sehingga itu menjadi panduan, karena itu sangat penting untuk kawan-kawan jurnalis, kan gitu. Jadi ketika ada proses-proses di lapangan, kemudian ada ancaman intimidasi, ada laporan polisi, penegak hukum langsung mengutamakan bahwa ini harus dilarikan untuk kepada sengketa pers melalui hak jawab atau hak koreksi. Mungkin itu, Bung Joshua. Jadi kalau soal kebebasan berekspresi dan berpendapat itu tidak bertentangan soal penegakan hukum atau supremasi hukum, karena saya rasa soal supremasi hukum dalam konteks penegakannya, berbicara soal kebebasan berpendapat, ya kalau dia menista dan memfitnah, ya itu harus dilakukan penegakan hukum, gitu loh. Jadi nggak boleh kemudian dia menista dan memfitnah, ya kan, karena
itu akan mengurangi hak orang lain juga, karena dalam konteks apa namanya hak juga ini harus ada hak orang lain yang kemudian harus dilindungi. Kalau sudah memfitnah menistakan itu udah bukan berpendapat dan berekspresi dong, kan gitu. Itu harus dipastikan. Itu sih Bung Joshua. Oke. Bang Dian? Bang Dian, boleh Bang? Ya, Jo, thank you. Ya, kalau di tadi bisa bilang soal kebebasan soal demokrasi ya. Ketika narasumber kan jurnalis butuh narasumber yang juga dia bebas ya berpendapat gitu. Ketika ya dibungkam dan justru malah narasumber itu tidak berani bersuara, itu buat jurnalis malah bingung ya nanti gitu ya. Kalau semua pada takut misalnya, terus takut dengan pasal, takut dengan klausul gitu, mereka justru nanti demokrasi akan makin yang saya bilang stagnasi dan akhirnya bisa regresi gitu. Saya pikir ini jadi kebebasan berpendapat ini jadi hal yang paling ini ya umum harus ditegakkan sih untuk ini ya kita di Indonesia, supaya kalau kebebasan berpendapat ini bisa baik, maka kebebasan persnya baik, maka produk jurnalistik yang dihasilkan itu akan semakin baik itu. Warga dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang baik juga gitu. Makanya demokrasi yang baik itu menghasilkan produk jurnalistik yang baik juga, itu sebetulnya saya sepakat soal itu gitu. Dan beberapa misal di akademisi juga beberapa kali mereka yang jadi saksi ahli gitu malah di lapor balik soal ITE-nya gitu. Kami pikir ini jadi bumerang ya ketika kebebasan berpendapat ini justru dibungkam, itu makin banyak korban-korban yang akan terkena, dan akhirnya jurnalis juga berdampak sih di situ gitu. Mungkin itu. Oke, siap Bang Dian. Bisa nambah dikit Mbak Kiki? Boleh, silakan Bang. Bang Dian, tadi akan aku nanya soal ini ya, Bang Indra juga ya, soal landasan hukum pers ya. Ini kan Bang Indra tadi sudah cukup jelas menyampaikan landasan hukum pers kita itu Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 ya tentang pers ya. Tapi kan nggak jarang juga kita itu dijerat dengan Undang-Undang ITE yang notabene untuk transaksi ekonomi elektronik. Nah, artinya aku melihat Undang-Undang pers yang diterbitkan di tahun 99 ini belum mengadaptasi teknologi digital saat ini. Hari ini kan banyak media-media online tuh. Kalau aku melihat ya perlu ada revisi kayaknya untuk undang-undang pers ini dalam mengadopsi atau mengadaptasi teknologi digital yang kekinian yang banyak digunakan oleh media-media pemberitaan juga. Makasih Mbak. Ya, Jo, undang-undang pers ini kan bisa jadi kado lah ya untuk kita tahun 99 itu ya untuk jurnalis. Dan waktu itu sebelum ada undang-undang ini kita lihat lagi sih di situ banyak pemberedelan, banyak media-media yang dikriminalisasi gitu. Seperti risetnya Andre ya di skripsinya gitu. Nah, saya lihat kalau ini direvisi justru sebaliknya malah nanti gitu. Kita khawatir gitu ya teman-teman di jurnalis juga kenapa nggak direvisi, tapi ketika direvisi justru malah ada pasal-pasal yang justru malah akan melemahkan jurnalisnya dan perusahaannya gitu nantinya gitu. Makanya waktu itu sempat ada yang mau revisi dan jangan sampai direvisi justru malah itu jadi bumerang lagi ke jurnalisnya gitu, karena di RKUHP dan ITE ini itu banyak pasal yang karet-karetnya ya, jangan sampai malah di situ malah ada pasal karet lagi gitu di undang-undang pers itu. Kalau kami diskusi di internal waktu itu sempat itu jadi cukup lah jadi untuk
konstitusinya kami kita ya di jurnalis gitu. Kalau untuk revisi itu masih belum sepakat sih untuk itu gitu. Artinya masih ke depannya masih terbuka kemungkinan bahwa produk-produk jurnalis itu akan digugat ke Undang-Undang ITE karena Undang-Undang Persnya sendiri juga tidak mengatur tentang ruang digital. Iya, iya. Memang undang-undang itu kan lahir di era tahun 90-an ya. Dan untuk apa pengaturan itu kami pikir sih bisa di apa itu cukup apa namanya undang-undang yang soal digital ini kami pikir sih itu bisa di lain itu ya lain apa konstitusi lain gitu untuk apa undang-undang lain lah misalnya atau yang mungkin kita masih belum dipikirkan tapi apa zaman semakin berkembang kalau mau diadaptasi kita malah khawatir itu malah jadi digodoknya yang malah nggak benar gitu sih khawatirnya gitu. Oke, makasih Bang. Mungkin nambahin dikit sih, Bang Dian, Bang Joshua. Nah, pertanyaannya kan gini, tadi kan bicara soal media online kan gitu sih. Kenapa kemudian bukan pakai undang-undang pers nih? Kenapa pakai sarana ITE kan gitu? Nah, kan proses penegakan hukum dia akan melihat dalam misal dia bikin laporan tuh. Dia bikin ini sangat teknis ya, Mas Taruh ini sangat teknis. Misal dia bikin laporan apa penghinaan misal gitu, mencemarkan nama baik kan gitu. Sarananya dengan transaksi elektronik, mentransfer, ya kan mengirimkan ke media elektronik dan lain sebagainya, ya kan mengirimkan kemudian sehingga itu bisa dibaca, dilihat dan lain sebagainya. Kemudian itu yang menjadi sandaran penggunaan undang-undang ITE. Ya. Gitu loh, Bang. Nah, bukan pada kan ini media online gitu loh. Bukan pada itunya. Gitu loh. Bukan pada ini media online, tapi pada sarana mentransmisikannya. Gitu, bukan pada konteks media online. Nah, jawaban kan tadi pertanyaannya bagaimana nih? Ini sederhananya kan pertanyaan kayak mana sih kedudukan hukum kawan-kawan media online ini kan seperti itu sih. Iya betul, iya. Bagaimana kedudukan hukum kawan-kawan media online? Nah, itu kan berbicara bagaimana soal existing kawan-kawan media online secara prinsip seperti apa sih standarisasi dalam konteks misal kan kalau dalam Dewan Pers itu perusahaan pers itu harus seperti apa, standarnya harus seperti apa. Jurnalis juga punya standar khusus sama halnya dengan kawan-kawan advokat misal lo kalau mau jadi advokat lo harus PKPA nih, lo harus pendidikan, ketika lo pendidikan ntar ujian, ketika ujian lo harus sumpah. Nah, sarana-sarana itu kan sebenarnya dalam konteks media online kan sebagai media itu sudah dijalankan kan seperti itu. Sudah dijalankan, makanya kita selalu bilang ketika produk jurnalis ya kan mau itu mainstream mau itu online dan lain sebagainya yang dijalankan melalui tahapan-tahapan jurnalisme yaitu adalah produk jurnalis. Bahkan lebih jauhnya lagi, misal saya LBH berdiskusi dengan kawan-kawan Aji, berdiskusi dengan LBH Pers, loh kawan-kawan misal kawan-kawan pers di mahasiswa itu kayak mana kedudukan hukumnya? Dia mencari berita, dia menjalankan membuat beritanya dengan mekanisme jurnalistik dan faktanya hari ini mereka adalah kelompok yang sangat rentan ya kan yang kemudian dikriminalisasi. Ya kan dari beberapa data kawan-kawan pers di Indonesia, kawan-kawan pers mahasiswa di Indonesia, mereka adalah kelompok yang juga paling banyak mendapatkan kriminalisasi dari kampus, mendapatkan laporan ITE dan lain sebagainya. Bahkan kita mengkaji juga dan akhirnya ya sedikit memberikan juga itu adalah produk jurnalis gitu loh. Jadi soal kedudukan hukum kawan-kawan media online ya walaupun dalam konteks undang-undang pers itu undang-undang yang lama tahun 99 tapi secara prinsip ya kan perusahaan pers dan lain sebagainya itu kan mereka melakukan tahapan-tahapan yang memang itu disyaratkan untuk bagaimana menjadi perusahaan pers, bagaimana menjadi jurnalis dan lain sebagainya sehingga clear. Nah terhadap kemudian produknya ya kan mau mainstream
mau kemudian ditransmisikan di online, yaitu adalah bagian kewenangan. Tapi ketika itu ditransmisikan di media sosial, di online, yang sangat berpotensi kan pasti ITE, karena ITE itu mensyaratkan soal mentransmisikan, gitu loh Bang. Soal eksistensi saya rasa clear, gitu loh. Nah tapi kan kadang-kadang persoalannya misal di Dewan Pers, karena terakhir untuk kasus saya yang soal laporan 27 ayat 3, yang hari ini perkembangan terakhirnya sudah ada surat dari Dewan Pers kepada Polda Lampung, ya kan, yang menyatakan bahwa saya sebagai narasumber, dan narasumber dalam konteks jurnalistik itu harus dilindungi, ya kan, dan kemudian itu adalah produk jurnalistik. Nah sebenarnya sarana yang dilakukan oleh kawan-kawan Dewan Pers itu sebenarnya kan seperti uji tuntas bahwa ini adalah produk jurnalis dan ini menguatkan kawan-kawan jurnalis, gitu loh. Jadi bukan kemudian tindakan kawan-kawan Dewan Pers itu justru menyerang, oh ini bukan justru menyerang jurnalis ya, dalam konteks dalam konteks ya pelaksanaan tindakan yang dilakukan kawan jurnalis itu adalah bagian dari kerja dan kegiatan jurnalistik, sehingga pemeriksaan dan hasil yang dilakukan oleh kawan-kawan Dewan Pers itu sebenarnya memperkuat produk jurnalistik, gitu loh. Mungkin itu sih Bung Jo. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Siap, clear ya Bang Joshua. Oke, tadi ada Bang Ruslan nih, raise hand. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Ya, menyampaikan aja lah. Kedengaran suara ya? Iya, kedengaran kedengaran suara. Halo, kedengaran nggak suara Jos? Aman Kang, lagi di Israel ya. Kalau kita lihat ini ternyata kita ini masalahnya banyak juga ya. Satu, undang-undang ITE yang ibaratnya katanya udah bagus juga tapi bermasalah. Kedua, ini RKUHP ini yang lebih bermasalah. Terus dalam penerapannya tadi kalau disampaikan sama Bu Indra tadi kan bahwa emang kepolisian juga nggak ngerti itu undang-undang pers itu apa. Kalau misalnya wartawan bermasalah dia itu malah mendahulukan pidananya daripada undang-undang persnya. Terus kalau saya baca juga kan dalam apa yang Aji buat ini kan ternyata ada tafsiran banyak juga ya. Apakah undang-undang pers itu termasuk lex spesialis? Apakah enggak gitu. Dalam arti apakah kalau misalnya ada wartawan yang diadukan karena itu wartawan, apakah yang didahulukannya undang-undang pers, apakah pidana, itu pun masih perdebatan. Walaupun sebenarnya sih seharusnya kalau wartawan itu bermasalah, ada yang melaporkan pakai undang-undang pers, gitu kan. Seharusnya itu juga penyidik menolak ataupun tidak menerima karena itu ranahnya pers. Cuman pada kenyataannya, walaupun sudah ada MOU dari Dewan Pers dengan Polri juga, tapi pada pelaksanaannya buktinya Tinus ini maju gitu, diterima gitu laporan. Jadi di sini kalau kita lihat memang banyak bermasalah kita. UU ITE aja sudah bermasalah penerapannya. Belum lagi yang berbahaya RKUHP ini kalau memang ini disahkan. Jadi memang ini memang kita sebagai jurnalis perlu semangat juang yang tinggi ya supaya kita tetap bagaimana RKUHP ini bisa ibaratnya nggak disahkan, kalaupun disahkan yang bagus-bagus, dan ITE ini ya juga dihapus gitu. Tapi ini butuh perjuangan yang benar-benar ekstra ya. Jadi memang ada tadi kalau dari LBH sudah melakukan aksi-aksi, nah itu bagus juga. Jadi kalau saya lihat ini kita harus butuh suatu gerakan yang kontinu lah. Jadi ini bukan diskusi tetap, cuman ini kita harus melibatkan seluruh aspek. Jadi karena ini kan bukan masalah, bayangin wartawan aja bisa kena pidana kalau nulis beritanya salah. Padahal wartawan itu menulis udah berdasarkan data, sebodoh-bodohnya wartawan dia itu menuliskan berdasarkan data, gitu kan? Itu pun bisa kena pidana. Bagaimana kalau warga biasa yang main Facebook? Nah, jadi ini kita butuh juga menggalang ataupun supaya ikut terlibat juga di bawah ini. RKUHP itu sangat berbahaya. Udah UU ITE juga berbahaya, lupa ini lagi. Jadi ini emang udah kita butuh
dengan partai politik, dengan masyarakat, melibatkanlah bagaimana supaya RKUHP ini, revisi ini yang sangat berbahaya ini tidak disahkan. Terus yang UU ITE juga, ini yang UU ITE ini, MOU ini mungkin ada kali kita mendorong Dewan Pers itu supaya MOU dengan Dewan Pers dengan polisi tentang penanganan terhadap wartawan juga harus juga disosialisasikan ke Polda-Polda. Jangan sampai itu cuma adanya di Jakarta aja, hanya di Mabes aja, yang tahu di Jakarta aja antara Polri dan Dewan Pers. Tapi kita mendorong Dewan Pers supaya bagaimana sosialisasi itu ke Polda-Polda dari Aceh sampai Papua. Jadi minimal penanganan itu bisa gitu. Kalau penyidik menerima laporan itu dia bisa tahu, oh iya ini sudah ada kita MOU-nya. Itu mungkin kita harus mendorong Dewan Pers gitu, dan dengan NGO yang lainnya supaya ini diterapkan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bang Ruslan. Oke, karena durasi kita makin singkat, mungkin langsung ke closing statement untuk para narasumber. Boleh nih langsung pertama Bang Indra, sekalian rekomendasi mungkin ya Bang ya, langkah-langkah apa aja sih yang harus kita lakukan gitu berdasarkan diskusi yang udah kita lakukan gitu selama dua jam ini. Langkah-langkah apa dan juga closing statement-nya seperti apa gitu dari Bang Indra. Silakan Bang Indra. Terima kasih Mbak Kiki. Saya sih soal kebebasan berekspresi, berpendapat, kebebasan pers dan penegakan hukum, ya hari ini senyatanya ini masih banyak persoalan, dan persoalan itu bermuara pada Undang-Undang ITE dan RKUHP. Nah, saya rasa ini kita harus punya satu perspektif yang sama, ya kan, dari semua elemen, termasuk kawan-kawan jurnalis, ya kan, terhadap bagaimana kemudian mendorong, ya kan, untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE, ya kan, yang senyatanya sudah digembor-gemborin nama pemerintah tapi nggak kejadian, dan kemudian terkait dengan penolakan terhadap pasal-pasal bermasalah di RKUHP. Nah, saya rasa apa yang tadi disampaikan juga dengan Bang Ruslan itu adalah bagian-bagian yang kemudian secara prinsip, secara teknis bisa kita lakukan secara bersama-sama. Artinya dalam kondisi-kondisi yang seperti ini ya kita harus bahu-membahu, ya kan, terus mengkonsolidasikan kekuatan, ya kan, bersama-sama, ya kan, memastikan bahwa tidak ada kawan-kawan kita yang dikriminalisasi, dan kemudian bersama-sama mendorong kebijakan yang lebih pro terhadap perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, karena saya rasa itu yang kemudian bisa kita lakukan. Karena hari ini untuk kita percaya dengan pemerintah, ya kita boleh percaya, tapi dengan bukti-bukti beberapa scan ke belakang, saya rasa saya juga lama-lama jadi apatis nih. Percaya dengan pemerintah ngomong A, ternyata yang kejadian ini, pemerintah bilang A, ternyata yang dilakukan ini, dan lain sebagainya. Artinya kemudian ya kita harus menyatukan kekuatan, menyatukan persepsi, dan kemudian membangun gerakan secara bersama dengan kondisi-kondisi hari ini. Mungkin itu sih Mbak Kiki, nggak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi intinya ya kita harus bersama-sama karena semua bisa kena. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Sama-sama Bang Indra. Selanjutnya Bang Dian, silakan Bang untuk closing statement dan juga mungkin rekomendasi gitu terkait langkah-langkah apa aja sih yang bisa kita lakukan terkait dengan undang-undang ini. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Bagi kami soal kemerdekaan pers itu kan kita dijamin ya, adalah hak asasi warga negara ya di dalam Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers ya. Kami pikir penguatan etika jurnalis dan Bang Dian, suaranya putus-putus Bang. Halo, terdengar? Cek. Oh ya Ki.
Aman, aman. Aman ya? Oke. Oke, Nah, untuk kemerdekaan pers kan ini dijamin ya sebagai hak asasi warga negara ya. Bagi kami sebagai jurnalis ya, penguatan etika jurnalis dan penyelesaian sengketa pemberitaan itu harus menggunakan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Pers ya. Jadi jurnalis jangan lagi menggunakan, untuk kasus-kasus jurnalis jangan lagi menggunakan Undang-Undang ITE gitu. Nah, soal RKUHP yang dipublikasi 4 Juli kemarin ya 2022 itu bagi kami adalah kemunduran hukum pidana ya secara eksplisit, karena itu secara itu meruntuhkan ini ya sebetulnya sistem hukum pers di Indonesia ya. Ini jadi ancaman nyata ya bagi kebebasan pers, dan sebetulnya kalau kita lihat secara luas lagi itu eh, pemerintah sama sekali tidak menghargai ya karya jurnalistik itu kalau pasal ini memang di apa disetujui dan diketok itu misalnya. Terus kami DPR dan pemerintah harus segera menghapus pasal-pasal bermasalah itu yang mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi dalam RKUHP, dan supaya pasal-pasal penghinaan misalnya terhadap presiden itu tidak terulang kembali ya di masa-masa mendatang gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Dan 12 poin itu ya tadi yang saya utarakan, 12 poin RKUHP itu bagi kami itu harus dikaji ulang, dan jangan sampai jurnalis yang kita bekerja untuk publik malah kena pasal yang justru kerja-kerja kita tidak dilindungi ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, moderator. oke, siap. Jadi untuk kesimpulannya dari rekomendasi teman-teman sekalian, rekan-rekan jurnalis terkait hal ini, itu yang pertama disampaikan dari Bang Indra tadi, perlu perspektif yang sama dari semua pihak untuk bisa mendukung kebijakan yang lebih pro gitu pada kebebasan berpendapat. Kemudian juga isu penolakan Undang-Undang ITE ini juga jangan sampai hilang, dan pemerintah dituntut untuk bisa lebih berperan aktif dalam melindungi karya dari jurnalis. Oke. Sekian diskusi kita. Terima kasih banyak buat semua peserta yang sudah hadir dan juga para narasumber yang udah memberikan materi yang sangat luar biasa nih hari ini. Terima kasih Bang Dian, terima kasih Bang Indra. Terima kasih Bang Soma, makasih Bang Dian. Terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa ngopi. Dan lupa juga untuk mengisi form tentang kegiatan hari ini ya, teman-teman sekalian yang udah di-share di grup WhatsApp. Aku pamit dulu ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bang Indra. Yuk.